Kapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang, channelnya prediksi bola yang isinya cuma ngomong-ngomong doang sendiri nih, ngomong-ngomong sendiri pakai data. Nah, supaya apa? Supaya dapat feeling gitu guys, feelingnya pakai data. Jadi teman-teman semua yang udah nonton video ini, ngikutin video ini gitu kan, gue ngucapin terima kasih gitu kan. Teman-teman semua langsung ngasih jempol, like, itu merupakan energi tambahan buat gue supaya gue bikin kontennya makin rapih lagi, datanya makin akurat lagi, dan feelingnya makin pas lagi ya. Buat teman-teman semua yang udah langsung ngasih jempol, terima kasih, keren. Oke guys, sekali lagi nih gue menyampaikan di video ini, gue mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Di sini acaranya mepet banget, jadi gue nggak bisa bikin video full gitu ya untuk partai semuanya ya di penutupan penyisian grup ini gitu kan. Gue bikin yang full itu cuma 3 guys, Jepang, Spanyol, Korea, Portugal, sama Kamerun, Brazil. Nah, itu yang gue bikin 3 video full pakai data yang tabel-tabel. Nah, 3 video lainnya itu ada Costa Rica, Jerman, terus Ghana, Uruguay, Swiss, Serbia. Itu gue bikinnya pakai video shorts, pakai feeling cepat aja guys ya. Itu cuman mudah-mudahan teman-teman semua bisa ngikutin di video shortsnya juga ya. Terima kasih guys. Sekali lagi gue mau negasin di sini kalau misalkan gue itu bener nggak sepenuhnya bener. Ingat, salah nggak sepenuhnya salah. Artinya meleset pun gue nggak sepenuhnya meleset. Teman-teman bisa lihat di video-video gue yang gue bahas tentang partai yang kemarin tuh, Australia, Denmark, Tunisia, Prancis, Polandia, Argentina, Arab, Meksiko. Di situ gue beberapa itu bener, tapi nggak sepenuhnya bener. Salah nggak sepenuhnya salah. Artinya meleset nggak sepenuhnya meleset. Jadi teman-teman bisa lihat lah kenapa begitu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, silahkan disimak videonya. Oke guys, langsung aja ya. Sekarang karena gue juga situasinya cepat gitu ya, buru-buru, ya langsung aja guys, kita to the point, kita bahas pertandingan yang cukup seru di hari ini ya. Itu partai Belgia lawan Kroasia. Ini partai big match kalau gue ya. Jadi kalau ketemu Eropa itu, apalagi yang udah punya sejarah yang banyak gitu ya, ini partai big match menurut gue. Jadi teman-teman bisa lihat ya di klasemen sekarang nih, klasemen sementaranya mereka, posisinya. Nah ini dia nih, Kroasia itu udah di peringkat pertama, dia seri aja juga dia udah lolos gitu ya. Apalagi nanti Maroko juga sama seperti itu, dia seri aja dia lolos. Jadi ini tekanan besar di Belgia gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak bisa menang itu, mereka udah otomatis sayonara, dadah kalau menurut gua. Walaupun pertandingan Kanada Maroko juga bisa aja ada kejutan, cuman targetnya Belgia nggak harus tergantung sama partai lain, dia harus melihat partainya sendiri gitu ya. Dia harus mau memenangkan pertandingan ini gitu ya, motivasinya begitu. So dari data-data ini mereka juga sebenarnya udah saling bertemu, jadi ini datanya lengkap guys, ada 6. Jadi makanya cepat-cepat aja kita ngebahasnya. Oke, data pertama nih teman-teman bisa lihat apa yang menonjol menurut gua di sini, hampir berimbang, apalagi ball positionnya ini sama-sama mirip. Ini baru terjadi ya di rekapan gua gitu ya, datanya full mirip di ball position. Cuman Kroasia ini lebih banyak menangnya, jadi gua lebih cenderung kalau di sini data pertama itu adalah Kroasia ya guys. Nah di data kedua di sini lihat nih, gua agak lihat miris gitu ya catatan golnya di sini ya. Gue sorotin ini golnya Kroasia nih, kebanyakan golnya ini di babak kedua nih. Catatan miris ya. Kenapa? Karena dia wow gitu. Oke guys, banyak ngegolin. Mirisnya berbanding Belgianya cuma 1 gitu. Jadi bisa jadi nanti babak kedua Kroasianya tuh bom gitu ya. Shot on goal ini jadi oh ya, gue di kamarnya juga nggak bisa ngerokok guys, jadi agak gimana gitu ya. Oke, langsung aja guys. Di tabel ketiga apa yang signifikan menurut gue ya, Kroasia lebih banyak ngegempur di sini, 4,2, 12,4 gitu ya. Berarti data 1, 2, 3 sebenarnya ke Kroasia sih guys ya, ke Kroasia datanya ya. Kita lihat di rekam jejak sejarah pertemuan, ternyata kalau di jejak sejarah pertemuan mereka unggul di Belgia ya, gol juga di Belgia, ball position kalah tipis lah ya. Nah ini
Lihat tuh catatan mirisnya, Belgia ngegolin di babak pertama nih, miris dengan Kroasia nih cuma 2 ya. Lihat tuh, wow kan, berarti Belgia lawan Kroasia dia ngegempurnya di babak pertama guys. Itu menurut catatan gua yang ini ya. Jadi waspada nih buat Kroasia ya, di babak pertama nih Belgia langsung gaspol, karena memang dia harus gaspol dari babak pertama ya. Di tabel ke-6 teman-teman bisa lihat catatan di sini yang signifikan kalau menurut gue itu adalah hampir mirip sih ya. Cuman kipernya Belgia nih, goalkeeper save-nya nih 5,5 itu sih menurut gue yang keren tuh, penyelamatan gawangnya ini bisa aja jadi faktor X-nya ya guys. Oke, itu data tabel-tabel udah gue bahas, teman-teman bisa lihat lagi di flashback lagi tayangannya, mundur lagi bisa teman-teman lihat. Tapi gue langsung aja ke odds ya. Odds ini adalah kita bisa lihat dukungan pasarannya ini kemana gitu. Nah, kalau di sini sih emang ya dukungan itu gue lihat sih cenderungnya tipis ya, hampir sama ya. 30 berbanding 17, 33 berbanding 19. Ini agak sama sebenarnya, agak berimbang ya. Agak berimbang sebenarnya. Kalau misalkan 30 banding 17 itu lebih kemana ya, 33 kayaknya sih lebih ke Belgia ya, ini yang dijagokan kalau menurut gue ya, karena hitungannya lebih kecil ininya ya, dia peluangnya ini. Jadi itunya di sini jadi lebih diunggulin Belgia di sini. Nah, bahkan di sini Kroasia itu ada yang di pur sampai dengan pur 3 ya. Oke, pur 3, pur 2,5 di pur 2 ya. Kayaknya itulah buat teman-teman semua. Oke ya, jadi Belgia yang diunggulin di sini. Bahkan di sini sampai dengan pur 3, 2 ya, 2 untuk Kroasia ya. Bahkan sampai pur 3 juga ada nih guys. Lihat. Ya sekarang kalau misalkan gue udah lihat data-data ini, emang sih datanya kecenderungan kalau 5 match terakhir itu ke Kroasia. Cuman di rekam jejak sejarah di sini banyak Belgia gitu yang signifikan. Kalau menurut gue sejarahnya itu gempuran melawan Kroasia itu di babak pertama, dan motivasinya itu pengen menang itu Belgia sebenarnya, lebih ngotot Belgia. Dan gue khawatirin si Kroasia ini main safe gitu ya, main aman aja dia, udah pokoknya bisa bertahan full semua juga. Apalagi kalau Kroasia bisa ngegulin duluan ya, ini pasti partainya bakal bertahan total, bisa jadi ya defend nih Kroasia. Cuman gue bayangin di sini adalah yang menang itu ke Belgia ya, karena gue ngebayangin gitu motivasinya ini kayak pasti Belgia all out ya, habis-habisan gitu ya, kalau dia nggak mau gugur di sini sayonara gitu. Gue lebih feeling ke Belgia sih, bayangan gue ke Belgia ya. Kroasia sih ya kayaknya menang Belgia ya, cuman skornya tipis guys kalau menurut gue ya, skornya 1-0 aja sih kayaknya buat Belgia, karena gue bayangin ini Kroasia mainnya cukup bertahan gitu ya. Ball positionnya gue bisa bayangin ini unggul sekitar 15% ke atas, bisa jadi guys, ball positionnya 15% ke atas ini Belgia nih unggul nih. Tapi skornya tipis 1-0 kayaknya buat Belgia, itu cukup lah 1-0. Itu feeling gue ya guys, teman-teman bisa sama bisa beda ya, itu terserah itu ya. Jadi itu bebas aja buat teman-teman semua, pakai feelingnya, lihat datanya pakai feeling masing-masing gitu ya. Yang penting teman-teman udah tahu gitu ya, itu teman-teman semua ya feelingnya. Ini feeling gua, feeling teman-teman sekarang ini kayak kemana bebas aja. Oke guys, gitu aja guys. Ini karena memang situasi dan kondisinya gua harus cepat-cepat gitu ya, nggak bisa berlama-lama. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, langsung komen curhat gitu kan, gua dukung sini Kang, gua dukung yang ini Kang gitu kan, gua skor yang ini kan. Itu terserah ya teman-teman semua, silahkan curhat di kolom komentar gua gitu, apapun insya Allah nanti gua balesin situ. Dan langsung ngasih jempol like buat gue itu juga terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, itu dukungan yang nyata buat gue supaya gue langsung cepat ngeditnya gitu kan, langsung data-datanya juga di sini. Sekali lagi gue mau bilang data-data gue tuh hanya oret-oretan biasa gitu, bisa jadi salah rekap gitu karena kan gue manual, salah ngelihat mata gue kan, takutnya salah input juga bisa jadi. Nah
Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah data, narasi gua, omongan gua gitu kan, ataupun nanti feeling gua yang meleset, itu juga gua mohon maaf ya guys. Sekali lagi di sini hanya sekedar kita ngobrolin bola pakai data. Oke, tadi HP-nya jatuh guys. Jadi gitu aja guys, sampai jumpa di video berikutnya. Papau, terima kasih, dadah.